Di sebuah rumah megah di pinggiran kota, duduk seorang gadis muda di kursi roda. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong, seolah kehilangan cahaya hidup. Namanya Maya Harmoko, putri tunggal pengusaha besar Andre Harmoko. Dokter telah memvonisnya lumpuh total, dan sang ayah berencana membawanya berobat ke luar negeri. Semua tenaga medis di negeri ini sudah angkat tangan. Namun sore itu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang pria muda berpakaian lusuh datang. Bajunya kusam, wajahnya sederhana, tapi matanya memancarkan keyakinan yang aneh. Dengan langkah ragu, ia mendekati kursi roda Maya. "Pak, izinkan saya mencoba. Saya hanya butuh 10 menit untuk menyembuhkan putri Anda." Suasana langsung hening sejenak, lalu tawa meledak dari bibir Andre. "Hahaha, lihat dirimu di kaca. Penampilanmu saja seperti orang gila. Mau ngobati siapa?" Pria itu menatap tajam, wajahnya menunjukkan jijik dan amarah. "Kau pikir anakku bahan percobaan pengemis sepertimu? Pergi dari sini sebelum kupanggil polisi." Tapi pria itu tetap diam, matanya menunduk tenang. Tak satu pun kata keluar, hanya tatapan yakin yang seolah berkata, "Aku tahu apa yang kulakukan." Maya menatapnya dengan senyum sinis. Orang gila di zaman modern masih ada rupanya. Namun siapa sangka, dari pertemuan sederhana itulah, tak ada satupun yang menyangka bahwa ucapan sombong hari itu akan menjadi awal dari keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Di depan sebuah rumah sakit mewah, kerumunan wartawan sudah memenuhi halaman. Lampu kamera menyala bergantian, suara tanya jawab bersahutan. Hari itu, berita besar tengah terjadi. Maya Harmoko, putri tunggal konglomerat terkenal Andre Harmoko, akhirnya sadar setelah 3 bulan koma akibat kecelakaan mobil. Ia keluar dari ruang perawatan dengan wajah yang masih secantik dulu, tapi matanya kini kosong, tanpa arah, tanpa semangat. Kursi roda menjadi tahtanya yang baru, simbol dari harapan yang telah patah. "Bagaimana kondisi putri Anda, Pak Andre?" tanya salah satu wartawan. Andre menarik napas panjang, menatap putrinya dengan tatapan berat. "Dokter sudah berusaha sebaik mungkin," ujarnya lirih. "Tapi saraf tulang belakangnya rusak. Mereka bilang, kemungkinan sembuhnya hampir tidak ada." Kerumunan menjadi sunyi. Kamera beralih ke wajah Maya yang berusaha tersenyum. Senyum yang pahit, senyum seorang gadis yang berusaha tegar, meski di dalam dirinya dunia telah runtuh. Ia dulu penari, gadis yang gemar berlari, menari, dan bermimpi. Kini, untuk sekadar menggerakkan jari kakinya saja, ia harus berjuang seolah melawan dunia. Namun dari kejauhan, di antara kerumunan itu, Agus berdiri mematung. Seorang pria muda berpakaian lusuh, tak dikenal, tapi matanya berkaca-kaca melihat Maya. Entah mengapa, ada suara lembut yang bergema di dadanya, seperti bisikan dari sesuatu yang tak terlihat. "Dekati dia, Agus, tanganmu bisa menjadi perantaraku." Tubuhnya bergetar. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi hatinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, Agus melangkah menuju rumah besar keluarga Harmoko. Rumah megah yang bahkan gerbangnya saja lebih tinggi dari rumah para pejabat. Ia menggenggam erat sebuah botol kecil berisi minyak herbal yang ia bawa dari kampung. Satpam yang berjaga menatapnya dengan tatapan jijik. "Hei, mau apa kau di sini?" bentak mereka. Agus menunduk sopan. "Saya ingin bertemu Nona Maya. Mungkin saya bisa menolongnya," ucapnya dengan suara bergetar. Tawa kasar terdengar. "Kau bisa menolong? Dengan tangan kotormu itu?" Namun Agus tak bergeming. "Saya pernah menolong orang lumpuh di kampung saya. Mungkin Tuhan bisa menolong lewat saya juga." Ucapan itu justru membuat para satpam tertawa lebih keras. Dari balkon lantai 2, Maya yang sedang membaca buku memperhatikan keributan itu. "Siapa orang itu?" tanyanya pada ayahnya yang baru pulang. "Orang gila," jawab Andre dingin. "Pemulung yang mengaku bisa menyembuhkanmu." Maya tersenyum getir. "Lucu sekali.
Dunia ini memang gila. Dokter saja menyerah, tapi pemulung datang menawarkan keajaiban. Andre mengangguk. Aku sudah suruh satpam mengusirnya. Orang seperti itu hanya cari sensasi atau uang. Beberapa menit kemudian, Agus benar-benar dipukul keluar dari halaman rumah megah itu. Ia jatuh ke tanah, dan botol kecil di tangannya pecah. Namun ia tak marah. Ia memungut pecahan kaca itu perlahan, lalu menatap langit malam dan berbisik pelan. Mungkin, bukan waktunya hari ini, Tuhan. Hujan turun perlahan. Agus berjalan pergi dengan pakaian basah kuyup, tubuh gemetar, tapi langkahnya tetap mantap. Dan di saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi di kamar Maya. Dalam tidurnya, gadis itu bermimpi. Ia melihat sosok pria lusuh berdiri di tengah cahaya putih. Wajahnya lembut, tangannya kotor, tapi saat menyentuh kakinya, Maya merasakan kehangatan yang menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Ia melihat dirinya berdiri, berjalan, bahkan menari di tengah cahaya itu. Ketika terbangun, air mata mengalir tanpa sebab. Ia menatap kakinya, masih lumpuh, tapi hatinya bergetar. Aku bisa merasakan sesuatu, bisiknya pelan. Tapi siapa pria dalam mimpinya itu? Sementara di luar sana, di bawah jembatan kota, Agus duduk bersandar, menggigil karena hujan. Ia menatap tangannya yang gemetar dan berbisik lirih. Tuhan, aku tahu kau sedang menuntunku ke seseorang. Tapi, apakah aku cukup pantas membawa keajaiban MU? Langit malam tak menjawab, hanya suara guntur yang menggema jauh di atas sana. Seolah menjadi pertanda, sebuah kisah baru sedang dimulai. Kisah tentang tangan kotor yang akan membawa cahaya. Di tengah dunia yang terlalu sombong untuk percaya pada keajaiban. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela besar kamar Maya. Burung-burung berkicau lembut di taman. Tapi bagi Maya, dunia masih terasa kelam. Sudah 3 bulan berlalu sejak kecelakaan itu, dan setiap hari baginya hanyalah pengulangan kesedihan. Namun pagi ini terasa berbeda. Ia terbangun dengan jantung berdebar, masih mengingat mimpi aneh semalam. Sosok pria lusuh dalam cahaya, menyentuh kakinya dan berbisik. Kau tidak lumpuh. Tuhan hanya ingin kau belajar percaya. Ia menatap kakinya lama, lalu menggerakkan jemarinya. Sekilas, ada hangat yang mengalir di betisnya. Hanya sedetik, tapi cukup membuat hatinya bergetar. Pak, aku benar-benar merasakannya, ucap Maya pada ayahnya. Namun Andre hanya menghela napas panjang. Itu cuma mimpi, Nak. Kau terlalu banyak berharap. Tapi ayah. Sudahlah. Suaranya dingin dan tegas. Aku tak mau kau mempercayai hal-hal tak masuk akal. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada kemarahan. Maya menunduk, air matanya jatuh perlahan. Sementara itu, di sisi lain kota yang sibuk dan berisik oleh deru kendaraan, seorang pria muda berjalan menyusuri trotoar dengan kantong plastik di tangannya. Namanya Agus. Bajunya lusuh, langkahnya pelan, dan matanya tampak lelah. Sejak malam ia diusir dari rumah megah keluarga Harmoko, wajah Maya tak pernah pergi dari pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan gadis di kursi roda itu selalu muncul, bersama suara lembut yang ia dengar dalam mimpinya malam itu. Dalam cahaya hangat, ibunya datang, tersenyum lembut dan berkata, "Anakku, jangan berhenti menolong meski dunia menertawakanmu. Di antara mereka yang sombong, ada satu hati yang Tuhan ingin kau sentuh." Kalimat itu menancap dalam di dada Agus. Sejak hari itu, ia mulai datang kembali ke rumah besar keluarga Harmoko. Bukan untuk meminta, bukan untuk memaksa, hanya untuk menunggu. Setiap pagi dan sore, ia berdiri di depan gerbang besar, menggenggam botol kecil berisi minyak herbal racikannya sendiri, campuran serai, jahe, dan daun sirih. Para satpam sudah hafal wajahnya. Dasar keras kepala. Pergi sana, bentak mereka. Namun Agus hanya menunduk dan tersenyum pelan. Saya cuma ingin menolong, Pak. Tidak akan lama. Setiap kali diusir, ia berjalan pergi dengan langkah tenang,
menatap langit sore dan berbisik. Tuhan belum selesai dengan kisah ini. Malam itu, badai besar mengguyur kota. Angin berteriak di antara gedung-gedung, petir menyambar langit, dan jalanan mulai tergenang air. Di tengah hujan deras itu, sebuah mobil hitam milik keluarga Harmoko mogok tak jauh dari jembatan. Sopirnya panik, mesin tak mau hidup. Dari kejauhan, Agus yang sedang berteduh di bawah pohon, melihat lampu mobil itu berkedip-kedip. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mendekat, meski hujan membasahi seluruh tubuhnya. "Pak, boleh saya bantu?" tanyanya pelan. Sopir itu terkejut, hampir menjerit melihat sosok pria kotor muncul dari gelap malam. Tapi sebelum sempat mengusir, Agus sudah membuka kap mesin dengan cepat, melindunginya dari hujan dengan jas robek yang ia kenakan. Beberapa kali ia memeriksa kabel dan baterai, lalu mencoba menyalakan mesin. 1 kali gagal, 2 kali gagal. Tapi pada percobaan ketiga, mesin itu hidup. Saat Andre keluar dari mobil untuk berterima kasih, ia terpaku. "Kau lagi?" Suaranya berat, setengah kaget. Agus menunduk sopan. "Maaf, Pak. Saya cuma ingin membantu." Andre mendengus. "Kau pikir aku akan memberimu uang karena ini?" bentaknya. Agus menggeleng perlahan. "Saya tak minta uang, Pak. Saya hanya minta satu kesempatan, 10 menit saja, untuk menyentuh kaki putri Anda." Suara hujan menelan keheningan. Petir menggelegar di kejauhan. Untuk pertama kalinya, Andre menatap mata pria lusuh itu dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan yang tak bisa dijelaskan. Tapi gengsi dan harga dirinya menahan mulutnya. "Pergi dari sini. Aku tidak mau anakku disentuh oleh tangan pengemis." Agus hanya diam. Lalu berkata pelan, "Baik, Pak. Tapi kalau suatu hari Tuhan memanggil saya lagi ke rumahmu, tolong, jangan tolak." Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan jejak lumpur di aspal dan perasaan aneh yang mengganggu hati Andre. Beberapa hari kemudian, dokter keluarga datang membawa kabar buruk. "Maaf, Pak Andre," katanya pelan. "Saraf kaki Nona Maya semakin melemah. Jika terus begini, bukan hanya tak bisa berjalan, tapi mungkin akan kehilangan sensasi sepenuhnya." Andre terdiam. Tatapannya kosong menatap putrinya yang tidur lemah di ranjang. Namun di hatinya, bayangan wajah Agus muncul lagi, mata yang jernih, ucapan yang lembut, dan keyakinan yang tak goyah. Malam itu juga, Andre memanggil asistennya. "Cari orang itu. Agus. Bawa dia ke sini, diam-diam. Aku tak mau ada yang tahu." Tak lama kemudian, di tengah gelap malam, Agus dibawa masuk ke rumah besar itu. Tanpa suara, tanpa sambutan. Hanya kesunyian yang tebal. Maya menatapnya dari kursi rodanya dengan tatapan sinis. "Jadi, ini orangnya?" ujarnya dingin. "Kau pikir bisa menyembuhkanku dengan minyak dan tangan kotor?" Agus tersenyum tenang. "Saya tak punya ilmu tinggi, Nona, tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja, termasuk saya." Andre berdiri di samping ranjang, menatap tegang. "Kau hanya punya 10 menit. Kalau tidak ada hasil, kau kuusir seumur hidup dari sini." Agus mengangguk. Ia meneteskan minyak herbal ke telapak tangannya, lalu mulai memijat perlahan dari pergelangan kaki Maya. Dari bibirnya mengalun doa lembut, hampir tak terdengar. Tangannya bergerak perlahan, penuh hormat, seperti seorang anak yang tengah merawat ibunya sendiri. Maya memejamkan mata. Awalnya karena muak, tapi beberapa detik kemudian tubuhnya tersentak. Ia merasa sesuatu yang hangat menjalar dari ujung jari kakinya. "Apa? Apa yang kau lakukan?" katanya terkejut. "Saya hanya berdoa," jawab Agus tenang. Andre terpaku. Dokter yang ikut mengawasi menatap layar monitor. Garis aktivitas saraf yang selama ini datar, kini mulai bergerak. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ada reaksi nyata dari kaki Maya. Agus menghentikan tangannya dan tersenyum kecil. "Cukup untuk hari ini. Keajaiban tak perlu terburu-buru." Ia berdiri,
menunduk sopan, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Maya menatap kepergiannya, lalu menyentuh kakinya sendiri. Air mata mulai menetes. Aku benar-benar merasakannya, bisiknya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Maya berdoa, bukan untuk sembuh, tapi untuk tahu siapa sebenarnya pria bernama Agus itu. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah di rumah megah keluarga Harmoko. Di balik tembok tinggi dan tirai tebal, keajaiban kecil mulai tumbuh. Maya mulai merasakan getaran halus di kakinya setiap kali udara dingin menyentuh kulitnya. Dokter kebingungan melihat grafik saraf yang perlahan aktif kembali. Namun tidak ada yang tahu bahwa penyebabnya bukan obat, bukan alat medis mahal, tapi tangan kasar seorang pria sederhana. Tapi dunia orang kaya tak mudah menerima mukjizat dari tangan kotor. Andre Harmoko masih terjebak antara iman dan gengsi. Ia tahu perubahan itu nyata. Ia melihat sendiri bukti di depan mata. Tapi hatinya menolak percaya bahwa seorang pemulung bisa melakukan hal yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. "Kau tidak boleh datang siang hari," katanya dingin suatu malam. "Kenapa, Pak?" tanya Agus pelan. "Karena aku tidak mau orang tahu anakku diobati oleh pengemis. Kalau kau mau datang, datanglah malam-malam. Tak seorang pun boleh melihatmu." Agus hanya menunduk, tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya tak perlu diketahui siapapun. Yang penting, Nona Maya bisa sembuh." Malam kembali turun di kota itu, membawa dingin yang menelusup sampai ke tulang. Tapi di sisi lain kota, tepat pukul 10 malam, langkah kaki seorang pria sederhana kembali terdengar di jalan setapak menuju rumah megah keluarga Harmoko. Namanya Agus. Setiap malam, tanpa pernah absen, ia datang diam-diam lewat pintu belakang, membawa sebotol kecil minyak herbal dan sepotong doa yang lahir dari ketulusan hatinya. Di dalam kamar yang luas dan wangi parfum mahal, Maya sudah menunggu di kursi rodanya. Wajahnya kini tak semenyeramkan dulu, tak sedingin dulu. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam sorot matanya. Rasa sombong yang dulu menutupi hatinya, kini mulai retak oleh keajaiban yang ia sendiri tak bisa jelaskan. "Aku masih belum yakin kau benar-benar bisa menyembuhkanku," katanya pelan, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Agus hanya tersenyum lembut. "Saya pun tak bisa menjanjikan apapun, Nona. Saya cuma perantara. Yang menyembuhkan itu bukan tangan ini, tapi Tuhan yang bekerja lewat siapa saja yang Ia kehendaki." Maya menatapnya lama. "Lalu kenapa aku? Kenapa kau mau repot-repot menolong orang seperti aku?" Agus terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Karena ibu saya dulu pernah bilang, kalau kau menolong orang sakit, jangan lihat siapa dia. Lihat hatinya. Mungkin Tuhan sedang ingin menyentuh hatimu lewat luka yang kau bawa." Kata-kata itu menggantung di udara, lembut tapi dalam. Sejak malam itu, setiap kali tangan kasar Agus menyentuh kaki Maya, bukan hanya tubuh gadis itu yang terasa hangat, tapi hatinya juga. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah setiap pijatan membawa doa yang menembus langit. Hari berganti minggu, dan keajaiban kecil mulai terjadi. Maya mulai bisa menggerakkan jari kakinya sedikit demi sedikit. Ia menangis diam-diam setiap kali berhasil melakukannya. Namun semua itu hanya mereka berdua yang tahu. Tidak ada yang lain. Agus datang malam hari dan pergi sebelum fajar. Para pelayan hanya mengira ia tukang kebun yang sesekali menumpang tidur di gudang. Tapi rahasia tak bisa selamanya disembunyikan. Kabar mulai berembus pelan. Para dokter yang merasa dipermalukan oleh kondisi Maya yang membaik tanpa terapi modern mulai curiga. Salah satunya, Dr. Mahendra, datang dengan wajah tegang. "Tuan Andre, saya perlu tahu metode apa yang Anda gunakan. Ini tidak masuk akal." Andre menjawab pendek, menyembunyikan kebenaran, "Kami hanya berdoa, Dok." Namun dalam hatinya, Andre mulai gelisah. Ia takut jika rahasia itu bocor, nama baik keluarganya hancur. Hingga pada suatu malam yang kelam, nasib mulai mempermainkan segalanya. Agus datang seperti biasa membawa minyak dan ramuan baru. Malam itu, Maya tampak bahagia.
Ia baru saja berhasil menekuk lututnya untuk pertama kali. Air mata mengalir deras di pipinya, dan tanpa sadar, ia memeluk Agus erat-erat. Terima kasih sudah membuatku percaya lagi, bisiknya penuh haru. Agus membalas dengan senyum kecil. Jangan berterima kasih pada saya, Nona. Terima kasihlah pada Tuhan yang mau menyentuhmu. Tapi saat itu pula, pintu kamar terbuka keras. Andre, sang ayah, baru pulang dari pertemuan bisnis. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Seorang pria lusuh, dengan tangan kotor, tengah memegang kaki anaknya yang hanya memakai pakaian tidur. Sementara Maya menangis dalam pelukannya. Apa-apaan ini? Teriak Andre membahana. Maya terlonjak. Agus mundur, wajahnya pucat. Pak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Berani kau menyentuh anakku dengan tangan kotormu? Dasar tak tahu diri. Agus menunduk. Saya hanya ingin menolong, Pak. Cukup. Keluar dari rumah ini, sekarang juga. Suara bentakan itu menggema sampai ke seluruh ruangan. Maya mencoba menjelaskan, tapi ayahnya tak mau mendengar. Satpam datang, menarik lengan Agus dengan kasar, mendorongnya keluar sampai ke gerbang. Pak, jangan lakukan ini, jerit Maya di balik tangisnya. Tapi Andre hanya berkata dingin, kau hanya berhalusinasi, Jess. Tidak ada bukti ilmiah dari omong kosong seperti itu. Tangisan Maya pecah malam itu. Sementara di luar, di bawah hujan deras, Agus berdiri diam menatap gerbang yang tertutup rapat. Ia tidak melawan, tidak marah. Hanya menatap langit yang hitam dan berbisik lirih. Tuhan, mungkin mereka belum siap menerima keajaiban MU. Ia berjalan pergi dalam hujan, basah kuyup, tapi hatinya masih menyala oleh keyakinan. Di dalam kamar, Maya duduk diam menatap jendela. Matanya sembab, tangannya menggenggam botol kecil minyak herbal yang masih tersisa. Kata-katanya pelan, hampir seperti doa. Kau tidak gila, Agus. Kaulah satu-satunya yang membuatku percaya hidup ini belum berakhir. Malam itu, rumah besar keluarga Harmoko kembali sunyi. Tapi di balik keheningan itu, dua hati sedang berdoa dari tempat yang berbeda. Maya di kamarnya yang dingin. Agus di bawah jembatan tua, tubuhnya menggigil karena hujan. Dan di antara doa mereka, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sebab kadang, keajaiban tidak datang untuk disambut dengan tepuk tangan, tapi untuk diuji oleh penghinaan. Dan malam itu, ujian itu baru saja dimulai. Sementara itu, di rumah megah keluarga Harmoko, suasana kembali tenggelam dalam kesedihan. Sejak malam ketika Agus diusir dengan hinaan, Maya tak lagi sama. Kakinya yang sempat membaik kini kembali lemas. Nyeri datang lagi. Tapi yang paling menyakitkan bukan di tubuhnya, melainkan di hati. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Tapi setiap kali tangannya menyentuh botol kecil berisi minyak herbal yang ditinggalkan Agus, rasa hangat itu muncul kembali. Seolah tangan kasar pria itu masih ada di sana, menyentuhnya dengan kasih yang tulus. Agus, bisiknya pelan di tengah malam yang sepi. Kau di mana sekarang? Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Maya tenggelam dalam murung dan kehilangan semangat hidup. Ia menolak makan, menolak terapi, bahkan menolak bertemu siapapun. Para dokter yang dulu begitu percaya diri, kini mulai angkat tangan. Tuan Andre, kata salah satu dokter dengan nada berat. Secara medis, harapan Nona Maya hampir tidak ada lagi. Jika dalam 2 minggu tak ada perubahan, dia mungkin tak akan bisa berjalan selamanya. Kata-kata itu menghantam hati Andre seperti badai. Ia berdiri di depan jendela besar rumahnya, menatap hujan yang terus turun, dan untuk pertama kalinya, gengsinya mulai retak. Wajah Agus terlintas di benaknya. Wajah yang dulu ia pandang dengan jijik, kini muncul membawa penyesalan yang dalam. Mana mungkin, gumamnya pelan, mana mungkin seorang pemulung bisa lebih hebat dari dokter-dokter terbaik negeri ini. Tapi suaranya kali ini tak lagi penuh kesombongan.
Ada getaran ragu yang menggantung di antara kata-katanya. Lalu, pagi itu datang membawa duka. Maya pingsan. Tubuhnya lemah, bibirnya pucat, dan napasnya tersengal. Dokter keluarga berlari masuk, namun akhirnya hanya menggeleng. Kami sudah berusaha, Tuan. Tapi, putri Anda kehilangan semangat hidup. Kata-kata itu memecahkan hati Andre. Ia menatap wajah anaknya yang pucat di ranjang. Gadis kecilnya yang dulu selalu ceria kini hanya diam seperti patung. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Dan dengan suara yang bergetar ia berdoa, Tuhan, jika Engkau mau menolong anakku, tolonglah. Tak peduli lewat siapapun, bahkan lewat tangan yang dulu aku anggap kotor. Malam itu, Andre keluar dari rumahnya diam-diam. Ia berjalan melewati jalanan yang basah oleh hujan, bertanya di pasar, di terminal, bahkan di ganggang kecil yang becek. Semua orang menggeleng. Tak ada yang tahu di mana keberadaan pria lusuh bernama Agus. Sampai akhirnya, di bawah jembatan tua yang gelap, Andre menemukannya. Agus terbaring lemah, tubuhnya menggigil karena demam dan lapar. Agus, panggil Andre dengan suara bergetar. Agus membuka matanya perlahan, menatap samar sosok di hadapannya. Pak Andre, suaranya lirih, maafkan saya. Andre mendekat, lututnya gemetar. Bukan kau yang salah. Aku yang salah menilaimu. Maya memburuk, dokter sudah menyerah. Tolong, selamatkan anakku. Agus menatapnya lama. Tak ada dendam di matanya, hanya ketenangan dan kasih yang tulus. Saya tak punya kuasa apa-apa, Pak, katanya lembut. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan saya menolong, saya akan datang. Malam itu, gengsi seorang pengusaha besar runtuh. Andre memeluk Agus untuk pertama kalinya, sebuah pelukan yang bukan antara dua derajat, tapi antara dua manusia yang sama-sama rapuh. Mereka kembali ke rumah besar itu. Para penjaga terkejut melihat tuan mereka membawa pulang seorang pengemis basah kuyup. Namun Andre hanya berkata singkat, buka pintu. Biarkan dia masuk. Langkah kaki Agus pelan tapi mantap. Ia masuk ke kamar Maya yang gelap dan sunyi. Wajah gadis itu pucat, matanya terpejam. Agus duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Maya, dan berbisik. Nona Maya, saya datang lagi. Jangan biarkan cahaya dalam diri Anda padam. Tangannya bergetar. Ia meneteskan sisa minyak herbal terakhir ke telapak tangannya, lalu mengusap lembut kaki Maya sambil berdoa lirih. Ya Allah, jika ini kehendak MU, sembuhkanlah hamba MU ini. Jangan biarkan ia menderita karena kesombongan kami. Andre berdiri di sudut ruangan. Air matanya jatuh, tanpa suara. Tiba-tiba, jari kaki Maya bergerak. 1 kali, 2 kali, lalu lututnya bergetar. Tubuhnya menggeliat pelan. Matanya terbuka. Ayah, Agus, apa yang terjadi? Agus tersenyum tipis. Kau sedang disembuhkan, Nona. Andre menatap tak percaya. Ia mendekat, menggenggam tangan anaknya. Maya, kau bisa merasakannya. Maya menangis. Ya, ayah, aku bisa. Aku bisa gerakan kakiku. Tangis bahagia pecah di kamar itu. Para pelayan berlarian, dokter terpaku, dan semua saksi hanya bisa terdiam dalam haru. Maya, gadis yang divonis lumpuh total, kini berdiri perlahan, dibimbing oleh tangan kasar seorang pria jalanan. Andre tersungkur, menangis di lantai. Aku menghina orang yang Tuhan pilih menjadi jalan penyembuhan anakku. Agus menepuk bahunya lembut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Pak. Kadang, ia memakai tangan yang kotor untuk menunjukkan betapa sucinya kasih sejati. Kabar kesembuhan Maya menyebar ke seluruh kota. Wartawan berdatangan, mencari penjelasan ilmiah. Tapi tak satu pun mampu memberi jawaban. Dan di hadapan mereka, Andre hanya berkata, "Jangan cari penjelasan, carilah makna." Keajaiban datang bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk disyukuri. Di tengah kerumunan, Agus berdiri di belakang dengan wajah tertunduk.
Ia bukan ingin dikenal, bukan ingin disanjung. Ia hanya ingin pergi, kembali ke hidupnya yang sederhana. Tapi sebelum melangkah, suara lembut memanggilnya. Agus, jangan pergi. Aku ingin belajar darimu tentang ketulusan. Agus tersenyum. Nona sudah sembuh. Sekarang giliran saya pergi, mungkin ada hati lain yang Tuhan ingin saya sentuh. Ia berjalan perlahan keluar dari gerbang besar rumah itu. Langit yang tadinya kelabu kini terang. Hujan berhenti. Matahari menembus awan, memantul di tanah yang basah, seolah memberi salam pada pria dengan tangan kotor yang membawa cahaya dari langit. Namun kisah ini belum berakhir. Sebab setiap keajaiban selalu menyisakan ujian bagi mereka yang percaya dan bagi mereka yang baru belajar beriman. Beberapa bulan pun berlalu. Keluarga Harmoko kembali hidup dengan senyum yang lama hilang. Maya kini berjalan tanpa tongkat, bahkan bisa berlari kecil di taman rumahnya. Namun di setiap langkahnya, ada kekosongan yang tertinggal. Sosok Agus, pria lusuh yang telah mengubah hidupnya, menghilang begitu saja. Tak ada pesan, tak ada pamit. Hanya sebotol minyak kosong, dan selembar kertas kecil di meja kamarnya. Tulisan tangannya sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Jika kau sudah bisa berjalan, gunakan kakimu untuk menolong orang lain. Karena setiap kesembuhan bukan akhir dari keajaiban, melainkan awal dari pengabdian. Kalimat itu terus terngiang di kepala Maya setiap malam. Ia tak bisa tidur, tak bisa tenang. Ada sesuatu yang belum selesai. Bukan karena hutang budi, tapi karena dorongan hati yang ingin memahami siapa sebenarnya pria bernama Agus itu. Dengan restu ayahnya, Maya memutuskan untuk pergi mencarinya. Ia tinggalkan rumah mewahnya, mengenakan pakaian sederhana, membawa sedikit bekal, dan melangkah ke jalanan yang asing baginya. Ia menyusuri pasar tua, gang sempit, jembatan reot di tepi kota, tempat-tempat yang dulu pernah disebut Agus. Setiap orang yang ia temui punya cerita berbeda. "Oh, Agus," kata seorang ibu penjual sayur, "dia pernah bantu anak saya sembuh dari demam tinggi. Dia suka bagi roti ke anak-anak jalanan," ujar seorang kakek penjaga parkir. Katanya terakhir pergi ke kampung sebelah, bantu warga yang kena banjir, tambah yang lain. Setiap kisah yang Maya dengar, membuat dadanya sesak oleh haru. Ternyata, pria lusuh itu bukan hanya menolongnya, tapi juga banyak orang yang bahkan tak tahu namanya. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi banyak hati kecil, ia adalah cahaya yang hidup di antara gelapnya penderitaan. Suatu sore, hujan turun lagi. Maya tiba di sebuah desa di pinggiran kota, mengikuti kabar terakhir tentang Agus. Di sana, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan sebuah gubuk kecil. Suara tangis terdengar lirih. "Ada apa?" tanya Maya cemas. Seorang wanita tua menjawab pelan, "Seorang pria yang sering bantu kami, meninggal pagi ini. Katanya namanya Agus." Langkah Maya terhenti. Dunia seolah berhenti berputar. Ia berjalan perlahan, masuk ke dalam gubuk itu. Di sana, terbaring tubuh sederhana dengan wajah damai, Agus. Tangannya masih menggenggam kain lusuh dan botol kecil berisi minyak setengah penuh. Maya berlutut di sampingnya. Air matanya jatuh, tanpa bisa dibendung. "Agus, kenapa pergi tanpa pamit? Aku belum sempat berterima kasih." Seorang anak kecil di sampingnya berbisik polos. Kak Agus bilang, kalau dia harus pergi karena Tuhan sudah panggil. Tapi dia pesan, kalau suatu hari ada orang yang bisa berjalan karena dia, orang itu harus teruskan perbuatan baiknya. Mendengar itu, Maya menangis lebih keras. Tapi di sela-sela tangisnya, ia tersenyum. Karena di wajah damai Agus, ia melihat sesuatu, ketulusan yang bahkan kematian pun tak bisa hapus. Beberapa hari kemudian, keluarga Harmoko mengadakan tahlilan kecil untuknya. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan media. Hanya doa sederhana, untuk pria yang dulu mereka hina. Andre, ayah Maya, berdiri di depan para tamu dengan mata yang berkaca-kaca. Kita sering menilai seseorang dari bajunya, dari rumahnya, dari pekerjaannya,
katanya lirih. Tapi pria itu mengajarkan saya bahwa tangan yang kotor bisa jauh lebih suci dari hati yang sombong. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Maya berdiri di balkon menatap langit. Angin berhembus lembut, seolah membisikkan sesuatu. Ia tahu, Agus sudah tenang. Tapi warisan kebaikannya akan tetap hidup, bukan dalam bentuk harta, melainkan di hati setiap orang yang pernah ia tolong. Sejak hari itu, Maya mengubah hidupnya. Ia berhenti mengejar kemewahan. Ia membuka sebuah klinik kecil di desa miskin, tempat semua orang bisa berobat tanpa bayar. Di dinding ruang tunggu, ia menggantung sebuah foto kecil. Foto Agus. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana. Keajaiban bukan milik orang suci. Keajaiban milik mereka yang mau menolong tanpa pamrih. Orang-orang datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk mendengar kisah tentang pria miskin yang menyembuhkan gadis kaya, dan menyembuhkan hatinya dari kesombongan. Suatu sore, Maya duduk di teras klinik. Anak-anak berlari di halaman, tertawa riang. Seorang anak kecil menghampirinya membawa setangkai bunga liar. "Kak Maya, ini buat Kak Agus," katanya polos. Maya tersenyum, menerima bunga itu dan meletakkannya di bawah foto Agus. "Terima kasih," ucapnya lembut. Dia pasti senang di sana. Ia menatap langit sore yang mulai memerah. Dalam hatinya ia berbisik, "Agus, kau tak pernah benar-benar pergi. Kau hidup dalam setiap kebaikan yang kau tanam." Dan entah bagaimana, di tengah keheningan itu, Maya merasakan sesuatu yang hangat, lembut, seperti dulu, saat tangan Agus menyentuh kakinya. Sebuah keajaiban kecil yang tak terlihat, tapi nyata. Malamnya, ia menulis di buku harian. "Aku dulu sombong, buta oleh kemewahan. Tapi Tuhan menurunkanku ke titik terendah agar aku tahu rasanya menjadi kecil. Dari tangan yang kotor, aku belajar arti suci. Agus bukan malaikat, tapi Tuhan menaruh cahaya di dalam dirinya. Kini tugasku satu, menjaga agar cahaya itu tak pernah padam." Maya menutup bukunya, menatap langit berbintang. Hujan turun pelan, seperti air mata syukur. Dan di bawah rinainya, wanita yang dulu lumpuh kini berdiri tegak, bukan karena mukjizat fisik semata, tapi karena ia telah sembuh dari penyakit hati, kesombongan dan ketidakpedulian. Di antara rintik hujan itu, seolah terdengar suara samar. "Jangan berhenti menolong, Maya. Di setiap tangan yang terulur, ada aku di dalamnya." Maya tersenyum. Ia tahu, itu suara Agus. Atau mungkin, suara Tuhan, yang berbicara lewat kenangan. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Karena bisa jadi, tangan yang tampak kotor, justru menyimpan hati yang paling suci. Kadang Tuhan mengirim pertolongan bukan lewat orang kaya atau berilmu tinggi, tapi lewat sosok sederhana, yang menolong dengan sepenuh hati.